sah lah ya, untuk memanggil tetangga, keluarga dan ustad yang dekat. Ada juga yang manggil jauh kalau yang orang kaya untuk memberikan penjelasan bagaimana umat itu lahir di zaman Rasulullah. Intinya apa itu? Ya, ada yang baca Yasin, ada yang tausiah, ada yang ceramah, dan ada yang wirid saja, tergantung daripada kemampuan yang mengadakan. Tapi 7 bulan merupakan satu apa ya, bukan kita wajib, keharusan kayaknya. Jadi ada juga yang mewajibkan. Jadi kita nggak tahu istilah yang benar, ilmunya belum kita dapat. Tapi ya berdasarkan 7 bulan. Setelah beberapa hari kita kan bikin akekah. Ya kan, kalau bikin akekah itu ada ikutan. Kalau laki-laki 2 ekor kambing, kalau dan cucuk pun ada tausiahnya, ada ceramah. Kita memberikan satu cara wasiat untuk anak-anaknya biar menjadi anak yang soleh dan solehah. Itu kalau laki-laki atau perempuan. Dan itu memang berupa-rupa juga, rupa-rupa cara mereka buat kiai atau orang terbuka atau sesepuh atau apa memberikan penjelasan yang memang pokoknya diharuskan oleh orang-orang terdahulu. Ya. Itu aja. Ada acara ini enggak? Iya, keseniannya gitu pada rupa-rupa bagi yang mampu. Karena kita ini orang, bukan kita kata kalau kesenian Arab itu halal. Padahal bahasa Arab sendiri dalam merekrut suatu kesenian bahasanya sama dengan bahasa Indonesia. Namun karena dia berbahasa Arab, ya, berbahasa Arab itu benar atau tidak menurut orang yang sudah kalau berbahasa Arab dikata baik saja. Ya, sebab kita banyak yang sudah mengerti bahasa Arab. Jadi cara menyampaikannya kita hanya bisa menilai kalau orang itu yang menyampaikan membacakan satu ayat Quran atau hadis Rasul. Ya nggak, beginilah caranya umat sahabat harus. Pernah ada itu nggak sih? Ada kayak palang pintu atau gimana pada saat akekahan itu? Pada zaman dulu tidak ada palang pintu itu, yang dilakukan hanya pada orang-orang perkawinan. Kalau untuk mengadakan adalah nikah, harus kelahiran tetap harus berjalan berlajang dan lain sebagainya. Itu ada, tapi tahu gua kalau palang pintu memang adanya udah tahun berapa. Bagi orang yang mampu ada begitu. Tahun berapa kira-kira tuh palang pintu itu ada? Sebetulnya sebelum gua lahir sudah ada. Gua lahir kan tahun 33. Itu orang kawin jadi pakai palang pintu dalam arti saling menyambut. Gitu. Bisa nggak diceritain ini ya, kronologis sambutannya itu seperti apa sih? Ya, sambutannya paling pertama orang yang ini memberi salam, ya enggak, terus yang sini menerima salam kasarnya. Nah, ditanya mau ngapain,
Kalau mau ngapain, ya tolonglah persyaratannya diceritakan. Kalau gitu berada untuk diceritakan, baru kalau ini debat apa? Pantun. Oh, tetap pakai pantun nih, Pin. Iya, ada pantun, ada ayat, ada juga yang mengenai kejuaraan. Ada silatnya juga? Ada dari dulu. Itu tahun-tahun 30-an tuh ya kira-kira ya? Itu dari tahun 30-an sudah begitu di Jakarta. Jadi makanya dikenalnya Palang Pintu. Dulu sebutannya Palang Pintu apa tuh? Dia Palang Pintu. Sebutannya udah Palang Pintu ya? Palang Pintu. Kalau rebutan dangdang pernah dengar nggak, Pin? Kalau rebutan dangdang itu udah menurut sejarah Betawi aja cerita. Sebetulnya juga cerita Sunda, kalau kita kawin berebut ikan ayam, saling pegang rebut sampai gedean ya iyalah. Jadi artinya kalau di sini nih, katakanlah di Ulu Jami ya, orang Kebayoran tuh nggak ada rebutan dangdang itu ya? Nggak ada. Ada Palang Pintu ya? Palang Pintu Itu ada sekitar tahun 30-an. kurang lebih. Isinya itu kayak sekarang begitu ya, Kayak sekarang, cuman kalau sekarang bahasanya udah agak modern, kalau dulu mah ya kasar gitu. Nah, kalau di acara sunatan itu kan gimana tuh? Waktu papi sunat gitu, maksudnya tuh gimana, apa ininya tuh? Kita sunat dulu juga belum ada yang di dokter, semuanya kita sama bengkok sama tukang sunat. Sebelum kita sunat, subuh kita disuruh bangun, entah kita mandi di sungai, entah di kolam, entah di mana, supaya pada waktu kita disunati tidak terasa apa-apa. Nah, sudah itu bacain doa, yang nggak doa selamat dan sebagainya. Bagi ada yang mampu juga diberikan sedikit makanan dulu. Ya, kalau dulu kan pakai segala nasi tumpeng, adatnya ada nasi kuning, nasi putih. Terus pestanya gimana tuh, pesta sunatan dulu? Pesta sunatan biasa-biasa aja. Ya enggak. Jadi setelah mereka disunatin, yaitu selamat dibacain doa oleh ustaz, itu enggak. Sampai selesai acara. Nggak dikelilingin pakai kuda ya, Pi? Pengantin sunat ya yang dulu? Pengantin sunat pakai kuda itu hanya ada kemarin. Setelah terjadi orang sebelum ini, ada orang punya kemampuan. Jadi belum disunati dikelilingi oleh Delman. Belum sunat. Ini kayak pemberitahuan gitu jadinya ya. Kamu sunatin nih, sunatin gitu. Iya mau sunat nih, gue mau sunat nih gitu. Oh gitu. Itulah cerita zaman dulu. Tapi makanya sekarang di sini juga masih ada yang memakai adat. Dan itu semua adat, bukan ajaran. Itu ajaran selamat. Waktu papi sunat itu belum sunat. Papi itu udah naik ke terus hari ininya kita besoknya baru disunat. Itu bisa terjadi. Terus pestanya sendiri waktu papi sunatan gimana tuh? Biasa-biasa aja. Ada palang pintunya juga? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Karena bapak gua pada saat itu dianggap orang kaya, dan gua sunat juga udah umur 7-8 tahun baru itu disunat. Jadi kita banyak ya saat itu karena rumpun kita ini rumpun kiai, banyak juga rumpun suara ya, jadi dua masalah itu digabung jadi satu. Ketika papi nikah gimana tuh, Pi? Kalau nikah karena gua kawin 1 hari 2, itu enggak. Pagi-pagi gua karena bini gua yang jadi itu gua bawa lari,
yang sudah dilamar buat tinggal sore itu nikah. Jadi sistem nikahnya biasa. Atau yang selain papi yang papi lihat zaman itu begitu kita biasa aja. biasa ya? Biasa. Jadi kalau nikah itu pertama orang tua laki datang ke orang perempuan bawa makanan, beri kabar bahwa hari ini tanggal segini mau makan. Gitu. Nah, setelah itu menentukan, karena orang dulu ada yang pakai hari loh. Jangan salah, kalau Hitungan hari ini ya? jelek, kalau hari Hitung-hitungan ini ya. bagus, dia lupa pakai Tuhan nyipta hari jelek-jelekin. Padahal mau menikah hari apa aja nggak ada masalah. Cuman orang dulu ada yang pakai, termasuk bapak gua. Karena gua lahir hari Senin, gua harus nikah hari apa? Perempuan lahir hari Jumat, dia harus nikah hari apa? Itu digabung, ketemunya di mana? Itu perhitungan hari. Pestanya sendiri di mana? Pesta kalau nikah ya saling mengantar. Ya enggak, kita laki itu udah diantar rombongan daripada kalau ada laki bawa makanan. Kalau dulu dodol. Enggak. Itu wajib lah. Nah, setelah kita itu ya selamatan, kita pulang. Nah, ntar kalau kita itu habis nikah malam mau datang, ya kita itu beri salam dulu, cium tangan sama mertua kiri kanan, ditemui sahabat kita. Terus dulu enggak seperti sekarang, kita udah kenal berbulan-bulan, padahal perempuan udah kita nanya kenapa kita ini itu, ya baru kita nikah. Kalau dulu nggak ketemu aja mau ngeliat susah, ya nggak jadi nikmat dulu mah. Cukup bahagia sekali begitu. Kenapa? Kita minta air, tangannya doang. Kalau lagi pacaran ya enggak. Dia mau ngeluarin kue juga kadang-kadang ibunya, kadang-kadang dia. Memang kuat. Itu nggak pernah ketemu ya sebelum nikah itu? Iya, tahu. Kita tahu lo pacar gua, bukan ketemu mendadak setiap hari gitu. Jauh, jauhan. Iya. Iya, begitu. Sekarang lo kan ya udah ngalamin lah lo. Kalau dulu mah kita nggak semudah ini. Kita ngantau. Ya enggak. Apalagi baru kenal, mau ketemu ya susah. Minta air gua di jendela tangannya doang. Ya enggak kelihatan seperti zaman ini. Berarti kalau palang pintu itu berarti yang mampu aja kali ya Pak? Dan dulu bagi yang mampu. Yang mampu doang. Udah ada mas. Saya lagi Yang ngomong. mampu doang. Iya jadi kalau ada yang mampu, kalau pintu. Sebab itu, ya. Kejadiannya udah tahun kemarin yang banyak dipakai dan bagi orang yang mampu. Sebab itu kan pakai robana, pakai kemplangan, pakai beduk, pakai segala macam. Zaman dulu. Iya enggak. Udah diarak, nganten, harus palang pintu. Begitu. Jadi, kalau sekarang, dulu ambil palang pintu A dengan palang pintu B, saling nggak kenal loh. Jadi bersambutnya bersambut bener. Kayak berantem bener. Itu Asli. ya asli. Kayak gini kita tahu jagoan di bukangan Bang A. Nggak salah dia yang jadi pimpinan palang pintu. Nggak salah di sini di titik. Ya bukan ntar malah anu dulu. Kalau kena kepukul bener. Itu. Ya cuma sebentar. Baru itu kan namanya sebentar. Simbol ya, simbol doang. Asli simbol cuma. Pokoknya kalau dia mau, kalau dia nggak menang. Nah, kalau begitu sih kalau ada yang misalnya perempuan jago perempuan nggak menang, gimana tuh? Misalnya jago silat perempuan Nggak itu pernah menang. terjadi. Nggak pernah terjadi. Nggak pernah. Walaupun itu asli gitu. Ngalah lagi lagi. Nggak pernah terjadi. Tetap. Jadi itu hanya merupakan satu persyaratan
tapi permainannya benar-benar terjadi. Mau ngopi nggak? Lu mau bakal apa itu?